Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Syah Amelia Megala Putri, dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah, yang mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Baik, untuk deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah ini yaitu mata kuliah yang dikumpulkan untuk semester 4, yang mana mata kuliah SOBS ini atau Sistem Operasional Bank Syariah ini merupakan mata kuliah wajib yang perlu dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah, karena mata kuliah tersebut merupakan salah satu mata kuliah yang digunakan sebagai prasyarat untuk melakukan aktivitas perkuliahan lainnya, diantaranya adalah magang dan juga bimbingan lapangan. Adapun capaian yang diharapkan dari mempelajari mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dan juga mengetahui tentang konsep dasar dari perbankan syariah. Mahasiswa mampu menjelaskan dan juga menerangkan bagaimana sistem operasional di bank syariah. Mahasiswa mampu menunjukkan dan juga menjelaskan serta menerangkan bagaimana sistem pembayaran tunai dan non-tunai dan digital di Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan juga menerangkan tentang kodifikasi produk-produk yang ada pada perbankan syariah. Mahasiswa juga mampu menunjukkan, menghitung, serta menerangkan bagaimana proses distribusi bagi hasil yang ada pada bank syariah. Kemudian juga harapannya mahasiswa mampu melakukan penilaian kinerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada bank syariah. Adapun materi yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan, diantaranya yaitu mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana sistem operasional yang ada di perbankan syariah. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari tentang produk-produk yang ada pada perbankan syariah, yaitu produk penghimpunan, penyaluran, dan juga layanan jasa. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari tentang akad-akad produk yang ada pada layanan jasa pada perbankan syariah. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari tentang bagaimana proses perhitungan dan juga distribusi bagi hasil yang ada pada bank syariah. Adapun sistem pembelajaran dari mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah di sini, mahasiswa akan melaksanakan dengan metode hybrid learning, yaitu gabungan antara pembelajaran secara online maupun offline. Adapun metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah di sini adalah diantaranya yaitu self-directed learning. Di antaranya adalah dengan proses ceramah, kemudian sumbang saran atau brainstorming di awal pertemuan, kemudian juga dilakukan proses pembelajaran dengan metode conceptual interaction, dan lain sebagainya. Adapun untuk penilaian dari mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah ini tentunya mengikuti RPS yang tersedia, yaitu dengan mengikuti capaian pembelajaran mata kuliah yang mana pada mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah ini terdiri dari 5 CPMK, yang mana masing-masing bobot dari penilaian CPMK tersebut yaitu sebagai berikut. CPMK 1 yaitu bobot penilaiannya sebesar 10%, CPMK 2 dan 3 senilai bobot 40%, kemudian CPMK 4 dan 5 bobot penilaiannya yaitu sebesar 50%. Baik, untuk selanjutnya silakan menyaksikan proses pembelajaran kami di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mas Dada. Baik, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini akan kita laksanakan proses perkuliahan mata kuliah Sistem Operasional Bank Syariah. Ya, pada kali ini kita masuk kepada sesi 7, yaitu tentang pembahasan sistem pembayaran di Indonesia. Pembayaran di Indonesia itu ada 2. Yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Nah, baik, sebelum masuk ke dalam ranah pembahasan pembayaran sistem secara tunai dan non tunai, kita bahas terlebih dahulu. Sudah? Sudah ya? Setiap hari ya? Setiap hari ya? Baik itu secara tunai maupun non tunai. Kalau tunai biasanya apa?
Jual beli ya, jual beli apa? Bahan untuk makanan ya. Kemudian nontonnya biasanya apa? Pesan GoFood juga termasuk ya, GoFood, GrabFood, ya, ShopeeFood dan lain sebagainya. Ya, baik, untuk sistem pembayaran itu sendiri ini merupakan sistem ya yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan juga mekanisme yang digunakan untuk apa? Untuk perpindahan dana. Dari siapa? Dari siapa? Ya, yang lain. Ya, contohnya misalnya saya transfer ke Mas Dodi, itu sudah masuk dalam proses sistem pembayaran. Ya. Kemudian saya beli makanan via aplikasi e-wallet, ya. Itu juga merupakan salah satu proses sistem pembayaran. Ya. Yang kedua ada proses clearing, dan yang ketiga ada proses penyelesaian dari proses sistem pembayaran itu sendiri. Ya. Nah, coba siapa teman-teman di sini yang punya ATM? Sudah punya semua? Ya. Ya. Kalau zaman sekarang belum punya ATM, sepertinya bukan generasi Z gitu ya. Ya. Siapa di sini yang punya e-wallet? Punya? Satu HP biasanya ada berapa? 5 apa saja itu? Dana, OVO, Shopify, Shopee, keren ya? Keren ya? Oke. Ya. Baik ya. Kemudian siapa di sini yang punya mobile banking? Mas Doni? Yang lagi? Mas siapa? Mas Dalva? Mas siapa? Mas? Oh, ini keren ya, mobile bankingnya. Baik, kita akan simulasi seperti apa sih proses dari tahapan sistem pembayaran di Indonesia dari mulai autorisasi, clearing, dan juga penyelesaian akhir. Ada yang punya HP kan? Dia punya semua ya. Soalnya teman-teman melakukan proses pembayaran di mesin ATM. Ketika masuk ke mesin ATM, ya, itu, ya, teman-teman diminta untuk mengisi poinnya ya. Nah, itu adalah salah satu proses untuk autorisasi ya. Kemudian proses clearing. Nah, proses clearing adalah proses transaksinya ya. Apakah teman mau melakukan penarikan atau justru pembayaran atau transfer ya. Itu adalah merupakan proses dari clearingnya. Kemudian ketika teman-teman misalnya melakukan transaksi dengan penarikan tunai di ATM, maka ketika mau melakukan penarikan, teman-teman disarankan untuk menekan salah satu tombol besaran uang yang mau teman-teman tarik ya. Ya, kemudian ketika mau melakukan penarikan diminta untuk melakukan atau menekan patutnya kembali. Itu adalah proses dari settlement atau penyelesaian dari proses pembayaran tentang sistem pembayaran di Indonesia. Nah, apa saja sih yang terlibat atau siapa saja sih yang terlibat dalam proses sistem pembayaran yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah ada instrukturnya. Apa? Mulai dari infrastruktur? Fasilitas.
Apa bedanya? Ada yang punya e-money? Ada? Ada. Contohnya e-money apa sih? Kartu. Coba Mas berapa? Kartu apa? Contoh dari e-money? Misalnya apa? E-money? Iya, e-tol ya. E-tol. Dia menggunakan chip, ya, chip ya, untuk sistem pembayarannya. Kemudian tadi siapa yang punya aplikasi Gojek, GoFood, mungkin Gojek, Grab, Shopee, siapa? Ya. Ketika mentransaksikannya butuh jaringan internet nggak? Itu adalah instrumen sistem pembayaran yang menggunakan SEPA. Ya. Termasuk QR code juga menggunakan. Nah, kemudian ada kanal atau channelnya, ya. Nah, sini untuk kanal channelnya sini ada self delivery channel, yaitu dengan menggunakan ATM, ya, dan juga edisi, ya. Kemudian ada profit carry kebutuhannya, ya, skalanya masih cukup mobile banking ya. Kalau sudah internet banking biasanya dia sudah data pastinya atau teman-teman sudah memiliki sistem dan metode. Di Indonesia. Nah, adapun untuk tahap proses transaksinya ada autorisasi ya, yang dijelaskan di awal. Kemudian ada clearing, proses perpindahannya, dan juga ada settlement penyelesaiannya. Oke, kita review. Tadi teman-teman untuk infrastruktur dalam proses sistem pembayaran ada berapa? 3 apa saja? Kemudian BI, kemudian apa? Ada BIS dan juga BI ya. Kemudian untuk instrumen pembayaran di Indonesia ada apa? APMK, yaitu alat pembayaran menggunakan kartu. Kemudian ada uang elektronik, yaitu server dan juga chip ya. Udah tahu bedanya ya? Oke, kemudian yang ketiga, kanal channelnya ada apa saja? Ada ATM, edisi, kemudian ada mobile banking, ada internet banking, dan juga ada ya. Kemudian untuk tahapan proses transaksinya ada 3 tahapan, yaitu apa saja? Transaksi, kemudian clearing, dan juga oke, baik, itu saja materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Monggo silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya, silakan. Siapa? Monggo silakan. Mas Andi, monggo Mas Andi. Pas biasanya pas nama nih. Andi Ya. pas mau otorisasi mobile banking itu kan biasanya disuruh isi pulsa. Ya. Kenapa? Kan proses bikin mobile banking beda kan kali ya? Kenapa harus ada pulsa? Oke, baik, terima kasih Mas Andi, pertanyaan yang baik. Jadi untuk proses pembuatan mobile banking, yang mana mobile banking itu kan digunakan untuk transaksi ya, sama halnya seperti kita membuat rekening tabungan, ya. Supaya rekening tabungan tersebut bisa digunakan untuk transaksi, maka perlu adanya saldo yang mengendap di rekening tersebut. Nah, tujuannya ada saldo yang atau ada dana yang perlu disimpan di rekening, yaitu tujuan adalah untuk digunakan proses transaksi tersebut. Karena apa? Karena dalam proses sistem pembayaran tersebut, bank info transfer, ya, cek saldo dan lain sebagainya, ada biaya administrasi yang perlu dibayarkan setiap bulan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Siapa Mbak Monika? Silakan. Boleh, silakan. Teman-teman bisa akses kuis pada laman My Class, yaitu pada pertemuan sesi 7. Boleh teman-teman silakan bisa akses mulai pukul 9, maaf, dari pukul 11 sampai dengan jam 12 ya. Silakan itu
kuis yang dapat teman-teman kerjakan. Tujuannya adalah sebagai sarana untuk mendalami materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, sekian untuk program pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan